warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Maula. Sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran dan diagram bencar. Yang pertama itu adalah pengertian unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah lingkaran meliputi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apoterna. Berikutnya adalah macam-macam unsur lingkaran. Yang pertama itu adalah titik pusat, titik yang terletak tepat di tengah lingkaran dan menjadi acuan jarak ke semua titik pada keliling lingkaran. Yang kedua, jari-jari, garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada keliling lingkaran. 3. Diameter, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Busur, garis lengkung pada keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 5. Tali busur, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik melalui titik pusat, diameter, atau tidak. Yang keenam ada juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari dan sebuah busur. Ketujuh ada tembereng, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi busur dan tali busur. Yang kedelapan apoterna, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur dan tegak lurus dengan tali busur tersebut. Berikut adalah gambar contoh unsur-unsur lingkaran. Oke, yang berikutnya yaitu pengertian dari diagram bencar. Diagram bencar adalah visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Diagram ini menampilkan titik-titik data pada sumbu X dan Y yang mewakili dua variabel yang berbeda. Dengan melihat pola titik-titik tersebut, kita dapat mengidentifikasi apakah ada kolerasi atau hubungan antara kedua variabel tersebut. Oke, berikutnya ada penjelasan diagram bencar. Yang pertama, tujuan dari diagram bencar adalah membantu dalam menganalisis hubungan antara dua variabel kuantitatif. Ini dapat membantu untuk melihat apakah ada korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Cara kerjanya yaitu diagram ini menggunakan sistem koordinat Cartesius di mana setiap titik data mewakili pasangan nilai dari dua variabel independen dan dependen. Biasanya variabel independen, variabel yang mempengaruhi, ditempatkan pada sumbu horizontal X, sementara variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, ditempatkan pada sumbu vertikal Y. Analisis. Dengan melihat pola sebaran titik-titik, kita bisa melihat apakah ada tren tertentu. Misalnya jika titik-titik cenderung membentuk garis naik dari kiri bawah ke kanan atas, itu menunjukkan korelasi positif. Sebaliknya jika titik-titik cenderung membentuk garis turun dari kiri ke atas ke kanan bawah, itu menunjukkan korelasi negatif. Jika titik-titik tersebar secara acak, itu menunjukkan tidak ada korelasi yang jelas. Berikut adalah contoh gambar dari diagram bencar. Oke, cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.